Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Juliasi dengan NPM 25762055. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang korosi pada kemasan kaleng, makanan dan minuman. Kalian membeli makanan atau minuman kaleng lalu melihat ada kaleng yang berkarat, penyok atau bahkan mengembung. Mungkin sebagian orang menganggap itu hal biasa. Padahal kondisi tersebut bisa menjadi tanda bahwa kaleng mengalami korosi dan dapat mempengaruhi kualitas makanan maupun minuman di dalamnya. Lalu apa sebenarnya korosi itu? Mengapa kaleng bisa berkarat? Apa dampaknya dan bagaimana cara mencegahnya? Mari kita bahas satu persatu. Korosi adalah proses kerusakan logam akibat reaksi kimia atau elektrokimia antara logam dengan lingkungan di sekitarnya. Reaksi ini biasanya melibatkan oksigen, air, atau zat kimia lainnya sehingga logam mengalami oksidasi dan terbentuk karat. Korosi tidak dapat terjadi pada pagar besi ataupun kendaraan, tetapi juga dapat terjadi pada kemasan makanan dan minuman yang berbahan logam. Kaleng makanan umumnya dibuat dari baja yang dilapisi timah atau aluminium. Lapisan tersebut berfungsi melindungi logam utama agar tidak langsung bereaksi dengan udara maupun isi makanan. Namun, apabila lapis ini rusak, logam akan dimulai mengalami korosi. Mengapa kaleng bisa mengalami korosi? Ada beberapa penyebab utama terjadinya korosi pada kaleng. Yang pertama, kandungan makanan yang bersifat asam. Beberapa jenis makanan memiliki tingkat keasaman yang tinggi, seperti saus tomat, nanas, minuman bersoda, jus buah, dan makanan kaleng lainnya. Jika lapisan pelindung pada kaleng rusak, kandungan asam tersebut akan mempercepat reaksi korosi sehingga logam menjadi lebih cepat berkarat. Yang ketiga, kerusakan lapisan pelindung. Setiap kaleng memiliki lapisan pelindung khusus pada bagian dalam maupun luar. Namun, ketika kaleng tergores, penyok atau terbentur saat proses distribusi maupun penyimpanan, lapisan tersebut dapat retak akibat logam langsung tersentuh dengan udara, air, atau makanan sehingga korosi lebih mudah terjadi. Yang ketiga, kelembapan lingkungan. Kaleng yang disimpan di tempat lembab lebih cepat mengalami korosi dibandingkan kaleng yang disimpan di tempat kering. Hal ini karena air merupakan salah satu faktor utama yang mempercepat proses tersebut. Yang keempat, ada suhu penyimpanan yang tinggi. Penyimpanan pada suhu tinggi dapat mempercepat reaksi kimia sehingga laju korosi meningkat. Oleh karena itu, makanan kaleng sebaiknya disimpan pada suhu ruang yang stabil dan tidak terkena sinar matahari langsung. Yang kelima, semakin lama makanan disimpan, terutama jika kondisi penyimpanan kurang baik, kemungkinan terjadi korosi juga semakin besar. Karena itu, kita perlu memperhatikan tanggal kadaluarsa sekaligus kondisi fisik kemasannya. Bagaimana proses korosi terjadi? Secara sederhana, ketika logam pada kaleng bersentuhan dengan air dan oksigen, terjadi reaksi oksidasi. Logam akan menghilangkan elektron dan berubah menjadi ion logam. Ion tersebut kemudian bereaksi dengan oksigen sehingga terbentuk senyawa karat. Jika proses ini terus berlangsung, permukaan logam menjadi semakin rusak dan lama-kelamaan dapat menyebabkan kebocoran pada kaleng. Dampak korosi pada kaleng. Korosi tidak hanya merusak kemasan, tetapi juga dapat mengaruhi isi produk. Beberapa dampaknya antara lain menurut kualitas makanan dan minuman, mengubah rasa, warna, dan aroma produk, menyebabkan kaleng bocor, memungkinkan logam larut ke dalam makanan jika lapisan pelindungnya rusak. Menurut kemasan pangan, sehingga
produk tidak layak konsumsi. Oleh karena itu, kita tidak disarankan mengkonsumsi makanan dari kaleng yang sudah berkarat, mengembung, bocor, atau penyok parah. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya kita membeli minuman kaleng di minimarket. Saat membeli produk, kita menentukan 2 kaleng dengan tanggal kadaluarsa yang sama, namun salah satunya terlihat penyok dan terdapat bercak karat. Sebagai konsumen yang bijak, kita sebaiknya memilih kaleng yang masih dalam kondisi baik, karena kerusakan pada kemasan dapat meningkatkan resiko terjadinya korosi dan kontaminasi. Cara mencegah korosi pada kaleng, ada beberapa cara yang dilakukan industri maupun konsumen untuk mencegah korosi. Yang pertama, menggunakan lapisan pelindung atau coating food grade pada bagian dalam kaleng. Kedua, menggunakan bahan yang lebih tahan terhadap korosi seperti aluminium foil atau baja. Yang kedua, menggunakan bahan yang lebih tahan terhadap korosi seperti aluminium atau baja berlapis timah. Yang ketiga, penyimpanan produk di tempat yang kering dan tidak lembab. Yang keempat, menghindari benturan agar kaleng tidak penyok. Yang kelima, selalu memeriksa kondisi kemasan sebelum membeli atau mengkonsumsi produk. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa korosi pada kaleng kemasan, makanan dan minuman merupakan proses kerusakan logam akibat reaksi dengan lingkungan. Korosi dapat dipicu oleh makanan yang bersifat asam, kerusakan lapisan pelindung, kelembapan suhu tinggi, dan penyimpanan yang terlalu lama. Dampaknya tidak hanya merusak kemasan, tetapi juga menurunkan kualitas dan keamanan makanan maupun minuman. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan kondisi kemasan sebelum membeli atau mengkonsumsi produk kaleng. Demikian pemaparan saya mengenai korosi pada kaleng kemasan makanan dan minuman. Semoga penjelasan ini dapat menambahkan wawasan kita tentang pentingnya menjaga kualitas kemasan logam dan memahami bahaya korosi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.